Saudara-saudari yang terkasih, kita mungkin pernah melihat bagaimana sebuah biji kecil yang jatuh ke tanah, yang harus mengalami proses yang menyakitkan terlebih dahulu sebelum bertumbuh. Kulitnya harus pecah, dia harus tertimbun di dalam tanah, terkena panas dan hujan. Namun justru dari proses itulah tumbuh tunas baru yang akhirnya menjadi tanaman yang hidup dan berbuah. Tetapi, andaikan biji itu tetap utuh dan tidak mau melewati proses panjang itu, ia tidak akan pernah bertumbuh dan berkembang. Gambaran sederhana ini membantu kita memahami apa yang dialami oleh jemaat perdana. Setelah peristiwa penganiayaan yang dialami oleh Stefanus, para murid tercerai-berai. Sekilas itu tampak seperti sebuah kegagalan. Namun, justru melalui peristiwa itu, pemberitaan Injil tersebar semakin meluas. Dalam hal ini, dikisahkan bahwa Barnabas berperan penting. Ia menguatkan mereka, bahkan ia mengajak Saulus untuk bersama-sama melayani. Dari sinilah jemaat bertumbuh, dan untuk pertama kalinya para murid disebut sebagai Kristen, para pengikut Kristus. Identitas ini lahir bukan dari kenyamanan, tetapi dari kesetiaan para murid dalam bertahan di segala situasi yang tidak mudah. Dalam Injil diceritakan bahwa Yesus Kristus menegaskan bahwa Ia adalah gembala yang baik. Ia mengenal domba-dombanya dan mereka mendengarkan suaranya. Suara Tuhan seringkali hadir sangat lembut melalui hati nurani, melalui sabdanya atau melalui peristiwa-peristiwa hidup. Suara Tuhan bahkan terlalu lembut dan sulit kita sadari jika kita tidak memberi waktu untuk hening dan mendengarkannya. Merekalah yang selalu mempunyai waktu untuk tenang, yang akan mampu mengenali suara itu dan melakukan kehendaknya. Saudara-saudari terkasih, kedua bacaan ini mengajak kita untuk melihat hidup dengan cara yang berbeda. Kesulitan, tekanan, atau perubahan yang tidak kita inginkan bisa menjadi jalan bagi Tuhan untuk berkarya lebih besar dalam hidup kita. Yang terpenting adalah apakah kita tetap setia dan mau berjalan bersamanya. Kita dipanggil bukan untuk bertahan, tetapi juga untuk menjadi pribadi yang menguatkan orang lain. Sebagaimana Barnabas, kita bisa menjadi sumber penghiburan bagi sesama, hadir bagi teman yang sedang kesulitan, memberi semangat kepada mereka yang mulai kehilangan harapan, atau membantu orang lain untuk melihat bahwa Tuhan tetap bekerja dalam hidup mereka. Selain itu, kita juga diajak untuk melatih kepekaan mendengarkan suara Tuhan dalam keputusan-keputusan kecil setiap hari, dalam keluarga, pekerjaan, maupun relasi dengan sesama. Kesetiaan dalam hal-hal kecil inilah yang perlahan membentuk kita menjadi domba yang mengenal gembalanya. Semoga kita tidak takut menghadapi proses hidup yang kadang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tetapi percaya bahwa Tuhan sedang menumbuhkan sesuatu yang indah dalam diri kita. Dan semoga hidup kita menjadi tanda kehadiran kasih-Nya bagi orang lain. Tuhan memberkati.